Seumpama biji Shalom, saudara Yesus Tuhan, kembali kita pagi hari ini dalam renungan pagi, dan ini bagian yang terakhir kita membahas tentang pengakuan mengandung konsekuensi dan berkat. Dan kita telah membahas di 2 hari yang lalu dan kemarin, yaitu tentang seorang suami harus menghormati, mengasihi, dan berkorban untuk istrinya. Dan seorang istri juga ada konsekuensinya, yaitu mesti mereka tunduk dan mereka itu melakukan sesuatu yang baik dalam perilaku hari lepas hari, menjaga keutuhan rumah tangga. Itu yang terjadi. Dan pagi ini di bagian terakhir kita bahas tentang yang disebut dengan anak. Saudara kasih Tuhan, anak itu sesuatu yang luar biasa. Kita pernah menjadi seorang anak. Atau mungkin pada hari ini saudara adalah seorang anak. Saudara harus melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kalau saudara berkata, saya anaknya si A, memang satu kali saudara akan mendapat warisan. Kalau mama saya meninggal, saya punya warisan sedikit, saya berikan kepada anak saya, bukan tetangga saya. Anak-anak mendapatkan warisan, mendapatkan bagian daripada orang tuanya. Tetapi saudara yang Tuhan, tahukah bahwa anak-anak, kalau saudara seorang anak, saudara punya konsekuensi yang harus saudara lakukan dalam hidup ini. Yang pertama dikatakan dalam Efesus 6 ayat yang pertama, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Yang harus dilakukan seorang anak adalah mentaati orang tuanya. Apa yang orang tuanya perintah, saudara harus melakukan. Otomatis sesuatu yang benar di dalam Tuhan. Ketika saya masih kecil, orang-orang bermain, saya harus jual kecap. Keliling kecap dari kampung ke kampung. Agak besar, tidak berhenti. Harus juga menjual bungkus kopi kemana-mana dan lain sebagainya. Memang ada kesempatan untuk yang disebut kita bermain. Tapi ada bagian di mana saya harus taat, mencuci botol kecap dan lain sebagainya. Itu karena kita seorang anak harus taat apa yang orang tua perintahkan. Artinya, mungkin ada kesenangan-kesenangan lain harus dinomorduakan. Dan perintah dari orang tua harus menjadi nomor 1 di dalam hidup kita. Bahkan dikatakan dalam Kolose 3 ayat yang ke-20, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Disebut segala hal, apapun dikatakan itu. Karena itulah yang dikehendaki di dalam Tuhan. Ternyata ketika kita saudara sebagai anak dan saudara mentaati perintah orang tua, itu merupakan tindakan yang benar, bahkan itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Hari ini saudara kasih Tuhan, banyak anak-anak betul-betul mungkin tidak taat dengan perintah orang tuanya. Mereka sibuk dengan gadget, sibuk dengan HP, dan lain sebagainya. HP lebih menarik, memang. Tapi mentaati orang tua, itu kita bisa melakukannya dan kita bisa hidup di dalam kebenaran Tuhan. Biarlah saudara kasih Tuhan, kalau saudara mengaku saudara seorang anak, bukan anak jalanan, saudara punya orang tua, saudara punya ibu, ayah, apakah saudara mentaati perkataan orang tua saudara? Kalau tidak, saudara, saya pikir saudara tidak perlu mengatakan itu ayahku atau ibuku. Kalau saudara tidak mau taat dengan apa yang orang tua katakan. Karena ketika saudara boleh sibuk dengan gereja, tapi saudara tidak taat dengan apa kata orang tua, saudara tidak di dalam Tuhan. Biarlah hidup saudara ada dalam Tuhan sebagai anak. Tuhan memberkati saudara, dan sampai jumpa esok pagi dengan tema yang baru. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa untuk hari ini. Biarlah kami menjadi anak yang taat kepada orang tua. Boleh menomorduakan kesukaan dan kesenangan, tapi kami mau taat kepada orang tua supaya kami
itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dengan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.